Wanita ini USG perutnya saat dicek oleh dokter ternyata nggak ada janinnya. Pasangan ini pulang dengan sedih apalagi saat melihat orang lain sedang hamil. Ketika di perjalanan mereka menemukan bocil yang sedang sendirian, lalu dibawa ke kantor polisi untuk buat laporan. Kemudian bocil ini diajak ke rumahnya. Bocil ini diperlakukan sangat baik, dikasih makanan banyak dan diberikan kamar sendiri beserta mainannya. Suatu hari saat mereka jalan-jalan keluar, si bocil didatangi orang tuanya yang selama ini mencarinya, guys. Akhirnya bocil ini dibawa oleh orang tua kandungnya. Pasangan ini kembali bersedih lagi karena kehilangan bocil itu. Mereka mengingat kebersamaan yang telah lalu. Tiba-tiba perut wanita ini sakit dan mual. Lalu dia ke kamar mandi. Ternyata setelah dicek wanita ini hamil, guys. Toka bermimpi pengen jadi penari balet, malah disiram sama bocil ini. Saat ada latihan balet, Toka menerukannya. Lalu dia diajak latihan juga sama guru lesnya, guys. Tarian Toka bagus banget ketimbang dua teman yang lain. Saat waktu perlombaan tiba, sepatu Toka disembunyikan oleh bocil jahil ini. Toka mencarinya tapi nggak ketemu, lalu dia duduk dan menangis. Tiba-tiba dari belakang ada yang sengaja ngasih lem di roknya, guys, hingga Toka nggak bisa bangun. Perlombaan telah dimulai. Sarah mendapatkan nilai yang lumayan bagus. Giliran Toka mau nari, dia diteriaki karena tampilannya kurang dan nggak pakai sepatu. Dengan percaya diri, Toka mulai menari, tapi si Sarah lagi-lagi gangguin Toka. Dia matiin lampu studionya. Untung saja guru Toka membantunya dengan memberi lampu baru. Si Toka menari dengan semangat hingga akhirnya dialah pemenangnya. Pesan yang bisa kita ambil, sekuat apapun seseorang menghalangimu, jika itu memang rezekimu, kamu akan mendapatkannya, guys. Ketika di jalan, ibu Toka ditabrak wanita ini. Kondisinya sangat parah, tapi wanita ini malah kabur. Keesokan harinya, wanita ini mau melamar kerja. Dia caper ke CEO-nya. Saat di dalam ruangan, wanita ini ditolak, tapi dia malah merayu mau jadi ART, guys. Singkat cerita, akhirnya dia diterima jadi ART. Wanita ini kaget saat melihat seseorang wanita yang kemarin dia tabrak adalah istri bosnya. Suatu ketika wanita ini mau meracuni minuman bosnya. Si Toka yang melihatnya dia memarahinya, tapi Toka kena tampar oleh wanita ini. Lalu wanita ini masuk ke kamar ibu Toka dan menguncinya dari luar. Saat ayah Toka datang, minuman itu diberikan ke ayah Toka. Untung saja Toka segera bertindak dengan melempar gelasnya. Lalu dia mengatakan kalau minumannya ada racunnya. Ibu Toka juga bercerita kalau wanita inilah yang menabraknya. Akhirnya wanita ini ditangkap polisi, guys. Toka bersama ibu dan ayahnya lagi liburan di tengah laut. Awal-awal mereka sangat menikmati liburannya. Tapi tiba-tiba petir datang menyambar perahu mereka hingga terbelah menjadi dua. Toka dan orang tuanya tenggelam. Ayah dan ibu Toka berhasil berpegangan di pecahan perahunya. Sementara Toka tenggelam ke bawah. Ayah Toka segera menolongnya, tapi napasnya mulai nggak kuat. Pas sudah nyampe atas, ayah Toka malah tenggelam, guys. Toka dan ibunya terdampar di pinggir laut. Si Toka lagi lapar banget, dia makan jamur liar. Lalu dia ngelihat ada sosis, padahal itu ular, guys. Ekornya digigit sama Toka. Pas dia sadar, dikejar nih sama ularnya. Si ibu segera menolong Toka, tapi dia yang kena gigit, guys. Alhasil si ibu pingsan. Toka menangis dan ternyata itu hanyalah mimpi. Yang sebenarnya adalah mereka semuanya selamat, guys. Bocil ini dikejar suster farmasi karena mencuri obat. Padahal si bocil udah ngejelasin kalau obatnya buat si ibu yang lagi sakit. Tapi suster ini malah mau mukul bocil ini. Untung saja ada seorang bapak-bapak yang menolongnya. Bapak ini adalah penjual es krim gerobak. Beberapa tahun kemudian saat bapak ini lagi jualan, dia kena rampok, guys. Semua uangnya diambil, lalu bapak ini kena dorong hingga terjatuh, kepalanya bocor. Bapak ini dibawa ke rumah sakit lalu mau dioperasi. Toka bingung karena biayanya yang sangat mahal. Saat sudah selesai operasi, Toka semakin bingung karena uangnya ditagih. Tapi ternyata dokter yang mengoperasi bapaknya adalah bocil yang pernah ditolong, guys. Bocil ini sekolah dan belajar dengan rajin hingga dia menjadi seorang dokter, lalu menolong membiayai pengobatan bapak ini.